Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9. Saya sendiri Siti Aisyah SPD SD bersama Bapak Asrian Hendi SPD dan Ibu Merliantina SPD. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana saya berperan sebagai observer dan Bu Merliantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya sendiri Siti Aisyah SPD SD dan Pak. Saya sendiri Asrian Hendi. Saya Merliantina. Ya, kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual. Saya sebagai observer dan akan menilai Bu Merli sebagai coach dan Pak Hendi sebagai coachnya. Baiklah, untuk singkat waktu, mari kita memulai pembukaan ini. Pertama, pada coach kali ini saya akan bertanya ke Bu Merli ya Bu. Saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Merli. Sebelum Ibu Merli melakukan coaching sama Pak Hendi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bagaimana Bu Merli? Siap? Insyaallah siap, Bu. Sebagai awal, saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian di alur Tirta. Pertama, apakah sesuai dengan alur Tirta atau tidak? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci? Yang ketiga, bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi kuncinya? Nah, sesuai dengan prinsip coaching, kita harus mengikuti proses-proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Merli sebelum Ibu melakukan coaching tersebut. Pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Siti, dalam proses coaching ini nanti saya akan melaksanakan 3 kompetensi, yaitu pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata yang disampaikan oleh coach nanti. Oh, bagus sekali. Baiklah ya Bu Merli ya. Itu sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua ya Bu ya, saya akan bertanya lagi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Baik Bu, nanti di sini saya akan mengembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian nanti saya mungkin akan lebih fokus ke kehadiran penuh dan present, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang mungkin disampaikan oleh coach. Baiklah Bu, ada satu lagi ya Bu pertanyaan. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, indikator ketercapaiannya nanti saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dilakukan. Oke, baiklah, itu saja Bu yang akan saya pertanyakan. Saya nanti akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ini. Sekarang silakan Ibu Merli melakukan coaching sama Pak Hendi. Bu
Demikian saja untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan coaching. Saya sebagai coach, kemudian Pak Asrian Hendy sebagai coaching. Kita mulai ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat seperti yang Ibu lihat. Ibu Merli gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Hendy. Ya kemarin ini ya Pak ya, kemarin Bapak ingin ngobrol-ngobrol dengan saya, kira-kira ada apa ya Pak ya? Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu punya permasalahan ya. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang katakanlah kurang berperilaku baik lah Bu ya. Jadi dia itu suka jahil, usil, kemudian senangnya ganggu temennya Bu. Utamanya biasanya anak-anak yang perempuan Bu yang sering diganggu. Jahilnya itu kadang-kadang langsung suka ngelempar pensil, kemudian penghapus, kadang matain penggaris temennya. Nah, otomatis kan anak yang perempuan tadi yang penggarisnya dipatahkan tadi dia nangis Bu. Nah itu Bu permasalahan saya Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi anak tersebut berperilaku kurang baik ya Pak ya. Iya. Suka mengganggu temannya, kemudian juga berperilaku yang kurang menyenangkan untuk temannya. Kemudian sekarang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9. Oh ya, begitu ya Pak Hendy ya. Jadi Pak Hendy punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka usil ya Pak, jahil kepada temannya, kemudian terlebih lagi kepada teman perempuannya, sehingga membuat anaknya menangis gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Pak Hendy harapkan dari perbincangan kita ini? Ya Bu, jadi begini ya Bu ya, saya berharap dari percakapan ini, obrolan ini saya mendapatkan sebuah solusi Bu. Bagaimana cara mengubah sifat perilaku dari anak tersebut supaya dapat merubah perilaku anak tersebut sehingga perilaku anak tersebut berubah menjadi lebih baik itu Bu. Oh iya, jadi perilaku lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga bisa berperilaku baik, saling tolong menolong ya Pak ya, itu yang diharapkan. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu menurut Pak Hendy seperti apa ya Pak ya? Ya Bu, saya kan ngajarnya di kelas rendah ya Bu ya, kelas 1. Jadi menurut saya indikator baik itu yang pertama dia tidak mengganggu temannya Bu ya. Yang kedua bisa saling membantu atau tolong menolong. Yang ketiga mungkin dia punya rasa empati lah yang tinggi terhadap temannya. Itu Bu indikator baik itu menurut saya. Oke baik Pak, dari pemaparan Pak Hendy tadi bahwasanya indikator baik itu tidak mengganggu, bisa saling tolong menolong dan punya rasa empati atau peduli terhadap temannya. Gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Pak Hendy lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Pak Hendy tersebut? Kira-kira apa ya Pak yang bisa Bapak lakukan? Iya Bu, terima kasih. Mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama saya harus membuat kesepakatan kelas Bu ya, atau keyakinan kelas. Tentunya saya harus jelaskan dulu dong maksud daripada kesepakatan kelas itu kepada anak-anak. Nah, dari situ mereka saya yakin dapat mengungkapkan atau mengeluarkan ide, gagasan mereka sendiri tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama tadi apa. Kesepakatan kelasnya apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Mungkin misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi, dan lain-lain. Nah itu Bu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa dibuat dengan mereka membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Tentunya karena memang mereka sendiri sih yang membuat, maka mereka
saya yakin harus pasti bertanggung jawab lah terhadap apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini. Itu ya Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara bermain peran Bu. Caranya mungkin memutar video. Dari kita memutarkan video itu tadi, mereka dapat mengetahui peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari Bu, ketika mereka berbuat yang salah atau perilaku yang memang kurang baik, mereka dapat menyadari dan mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat sesuatu yang salah atau perilaku yang kurang baik. Begitu Bu permasalahannya. Baik, luar biasa ya Pak Hendi. Langkah yang akan diambil kalau bisa saya rangkum di sini yang disebutkan Bapak tadi. Yang pertama yaitu membuat sepakatan kelas. Kemudian di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Supaya nanti lebih bertanggung jawab, indikatornya mungkin bisa seperti disiplin atau rukun. Seperti itu ya Pak ya. Ya Bu. Nah, kemudian yang kedua yaitu memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran, mana peran yang baik atau yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku anak didik tersebut untuk mencontoh perilaku yang baik-baik saja, seperti itu ya Pak. Ya Bu, jadi nantinya itu dapat menimbulkan budaya yang positif Bu. Oh ya, baru nanti memutarkan video ya Pak ya. Iya. Iya, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat sepakatan kelas. Kira-kira kapan ya Pak waktu yang ditentukan untuk membuat sepakatan kelas tersebut? Ya Bu, jadi karena ini memang anaknya memang sudah sering ya Bu ya, agak lama melakukan perilaku yang kurang baik ini seperti ini. Jadi saya sebagai seorang guru harus mengambil suatu tindakan, mencari solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah perilakunya Bu. Secepatnya Bu, saya akan melakukan ini secepatnya Bu. Insya Allah besok akan saya lakukan, mulai dari membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas Bu. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa ya Pak Hendi. Jadi langsung besok ya Pak ya, untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Seperti itu. Kemudian saya coba dari awal ya Pak, tadi kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Pak Hendi akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutar video buat peserta didik Pak Hendi. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, apakah Pak Hendi mendapatkan apa yang Pak Hendi dapatkan dari percakapan kita malam ini Pak? Iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Merly, karena dari percakapan ini saya merasa ya Bu mendapatkan sebuah solusi bagaimana cara saya dapat menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perilaku siswa yang berperilaku kurang baik ini tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Merly atas obrolan hari ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Ya Pak Hendi luar biasa ya, terima kasih. Nanti setelah Pak Hendi membuat kesepakatan kelas dan terus kemudian memutarkan video, beberapa pekan lagi misalnya nanti kita akan berbincang-bincang kembali bagaimanakah perkembangan dari murid Pak Hendi tersebut. Apakah sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik yang diharapkan, atau berubah sikapnya dan memenuhi indikator baik menurut Pak Hendi tadi ya Pak ya. Terima kasih untuk obrolan kita siang hari ini. Kita akan ketemu lagi mungkin untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Hendi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Merly. Ya, kembali ke saya lagi ya Bu Merly. Saya sebagai observasi akan menanyakan hasil dari coaching antara Bu Merly dan Pak Hendi. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait penilaian yang sudah saya observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari coaching tadi terkait indikator yang sudah Ibu lakukan?
Baik Bu, nah tadi saat saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian Ya, saya menanyakan tujuan, melakukan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi dan menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian coach sudah dapat untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Siti. ya bagus sekali ya. Saya juga sudah mengidentifikasi tadi, alhamdulillah Bu Merli sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Nah, ada lagi satu pertanyaannya Bu Merli ya. Ya Bu. Untuk ke depan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Mungkin saya akan mengembangkan lagi tentang mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya mungkin di situ dapat menggali lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi permasalahan. Ya, luar biasa sekali. Ternyata Bu Merli sudah sangat memahami ini antara coach dan coach. Semoga di kedepannya lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Mungkin cukup sekian saja. Saya sebagai observasi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikianlah sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.